Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ila hadratil musanni bi hadzal kitab Muhammad bin Abdul As-Siddiq Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Maki wa ila hadrati al-Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi ila jami'i masyayikhina wa liman ajazana Allah ta'ala yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'la darajatihim bil jannah wa ayyuhida alaina min barakatihim wa bi karamatihim wa bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul 'ulama wa ikhtara aydan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul 'arifina billahi was sifati wal asma' وأذاقهم لذة المحبة وأطلهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء الذي خلق من ذاته ومنه جميع الأشياء وعلى آله وأصحابه السادة الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis ta'lim Masjid Jami'al Ikhlas yang insyaallah di malam hari ini kita semuanya berlimpah rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu dalam mengkaji kitab Dalilul Falihin syarah kitab Riyadhus Shalihin. Masih kita menerangkan babun fil iqtisadi fit ta'ati, yaitu di dalam bab menjelaskan berhemat di dalam ketaatan, berhemat di dalam ibadah. Pertemuan yang lalu telah kita bahas hadis yang kedua tentang 3 orang yang ingin mengetahui, yaitu keseharian daripada ibadahnya Nabi. Ketiga orang ini ada yang semalaman suntuk sholat tidak pernah tidur, ada yang tidak pernah berbuka, pengertiannya setiap hari puasa. Sepanjang tahun dia puasa kecuali hari-hari yang diharamkan berpuasa. Ada yang dia tidak mau menikah karena dianggap bahwa menikah itu dapat menyibukkan dirinya, memalingkan dirinya untuk lebih khusyuk daripada ibadah ritualnya kepada Allah. Namun oleh Rasulullah dijawab, inni la akhsyakum, ya kata Rasulullah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah.
wa atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Namun aku juga puasa dan juga aku berbuka. Aku juga sholat malam, tapi aku juga tidur di malam hari. Aku orang yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa di antara kalian, juga menikah. Begitu. Nah ini ya. Jadi bukan berarti kita ingin melaksanakan ibadah secara sempurna dilarang. Ingin menggapai kesempurnaan itu bagus. Bagus. Akan tetapi melampaui batas fitrah yang telah Allah tentukan itu juga tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita itu punya sifat a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan, hak-hak jasmani yang harus dijalankan, yang harus dipenuhi. Ya, nggak boleh badan kita punya haknya. Saya mau pengen kalau nikah nanti ibadah saya kurang khusyuk. Justru nikah itu teh ibadah, betul gak? Nah ini jangan sempit pemikiran, betul? Justru nikah itu ibadah. Ketika nikah itu diniatkan apa? Iqtida'u bi Rasulillah, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam rangka menjalankan perintah Allah. Biarpun secara zahir kelihatannya itu adalah pekerjaan duniawi, tidur pekerjaan duniawi, makan pekerjaan duniawi, kerja dari duit kelihatannya duniawi. Tapi kalau seandainya semuanya itu adalah dalam rangka memenuhi hak-hak orang-orang yang memang harus dipenuhi haknya sebagai tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, yaitu ibadah semuanya. Begitu. Kan ada lagunya atau qasidah zaman dulu. Itu ibadah, ini ibadah, di mana-mana jadi ibadah, kan gitu ya. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi. Nah itu. Ini kayak bapak-bapak orang dulu tapi nggak hafal lagu zaman dulu. Itu lagu qasidah zaman dulu, itu Nasidaria. Betul gak? Ya, jadi bukan ibadah, bukan sholat aja. Bapak-bapak bercumbu dengan istri. Oh, ya. Yang bujangan tutup kuping dulu. Ya, saling merayu. Gitu. Duh, mama, malam ini cantik banget sih. Alhamdulillah. Ibadah bukan itu? Ibadah. Gitu kan? Ibadah. Istri masakin suami, istri bikinin kopi suami, itu ibadah. Kan pernah diterangkan waktu itu di bab ikhlas kalau nggak salah itu ya, bahwa orang yang memberi minum anjing saja kalau dalam rangka karena cinta dengan makhluk Allah, itu bisa menjadi sebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan Allah ridho kepadanya dan Allah memasukkannya ke surga. Ngasih minum apa itu? Anjing. Bagaimana kalau ngasih minum suami? Betul nggak? Suami lebih mulia mana sama anjing? Ya makanya kan kita diajak berpikir kita, betul gak? Anjing aja kalau dikasih minum, kita kasih makan, anjing lah gitu kan. Belum lagi kucing. Ya, kalau anjing kan secara fikih udah jelas loh. Itu disebut ya binatang yang sebenarnya bukan binatang yang hina. Anjing tuh Pak, bukan.
Bukan binatang yang hina. Bapak jangan menganggap anjing itu binatang hina. Hanya saja anjing itu ya di dalam fikih itu terhukumi air liurnya, ya air liurnya itu sebagian ulama air liurnya yang basah-basah dari anjing. Ada ulama yang mengatakan kalau bulunya enggak najis, tapi ada juga ulama seluruhnya itu bisa najis. Apalagi kalau tangan kita basah menyentuh bulunya najis. Kenapa seluruh badan anjing itu najis? Karena kata ulama anjing suka menjilati tubuhnya. Maka otomatis ketika kita bersentuhan dengan badannya, itu kan bekas jilatan anjing berarti, betul kan? Apalagi tangan kita basah dan napal pisan udah najis mughalladhah. Kalaupun kita mau berpendapat najis bulu anjing itu tidak najis, silakan pegang kepalanya karena anjing tidak akan menjilat kepalanya. Mau bagaimana jilatnya? Dijilat temannya. Itu ya. Jadi jangan salah, anjing itu bukan binatang yang hina, bukan. Jangan main asal ada anjing dibaledok, ditimpuk, dibacok, bukan. Salah. Dosa besar itu makhluk Allah. Betul. Ya. Bahkan ya kan di kitab Safinah mata. Hayawanun muhtaram. Ya, hayawanun ghair muhtaram, hewan yang tidak dimuliakan oleh syarak, termasuk hewan yang tidak dimuliakan oleh syarak yaitu kalbun uqur, anjing galak, anjing rabies, yang di terakhirnya tarikus sholah. Nah itu kan ngeri juga. Orang yang ninggalin sholatnya kategori hayawanun muhtaram, hewan yang tidak dimuliakan oleh syariat Islam. Nah, ini makan kajian yang ibaratnya ya kalau di tempat luar jangan dibahas itu, timbukin orang kita. Ini mah yang biasa sholat, kadek, jangan sampai ninggalin sholat begitu. Dalam fikih itu hewan yang tidak dimuliakan disebut hewan. Saking ulama-ulama dulu tuh bener-bener apik ngejaga umat Islam jangan sampai ninggalin sholat begitu. Ninggalin sholat makan dalam hukum Islam kalau dia ninggalin sholat tangkep. Kalau negara itu bersyariat Islam ditangkep. Kemudian diminta untuk bertaubat supaya sholat. Kalau dia nggak mau sholat juga, nggak mau bertobat, paehan, bunuh, dihukum mati. Kalau dia umat Ustaz kan tidak ada paksaan di dalam agama. Dia agamanya naon sih? Ya kalau Islam kudu dipaksa. Yang nggak boleh ada paksaan itu kalau bukan agama nggak boleh dipaksa. Mana orang Kristen kita paksa sholat. Yang dipaksa sholat orang Islam. Itu hukum itu berlaku untuk umat Islam. Begitu. Nah, jadi seperti itu. Apalagi ngasih minum suami, apalagi ngasih minum ustaz tuh dengan penuh cinta, mahabbah, penghormatan ngasih minum teh manis, diaduk gulanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ya iya, ngasih minum anjing aja diampuni, ridho Allah masuk surga, apalagi ngasih minum itu aja pembandingan. Begitu, betul. Berlomba-lomba ngasih minum ustaz. Ya, ustaz kalau minum semuanya penuh nantinya tuh mikir atau nggak usah minum semua mentahnya nggak itu mah jangan dianggap ini jangan bercanda, jangan dianggap serius.
Gitu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diterima dari Abu Hurairah. Ini hadis yang ketiga. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, diterima dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, halakal mutanatti'una, qalaha thalathan. Kata Nabi, celakalah orang yang al-mutanatti'un. Apa makna al-mutanatti'un itu? Al-muta'aqqimuna al-mutasyaddiduna fi ghairi mawdi'it tasydid. Al-mutanatti'un itu maknanya adalah orang yang mutanna itu ngedalam-dalam, ngejero-jero kalau bahasa Sunda. Ngejero-jero, al-musyaddidun, ya, yang melebih-lebihkan atau melampaui batas, berlebih-lebihan. Maknanya itu orang yang berlebih-lebihan di tempat yang sebenarnya tidak perlu berlebih-lebihan, begitu. Gitu ya. Baik, maknanya adalah fi kulli ta'ammukin qaulan wa fi'lan. Celakalah orang yang berlebih-lebihan dalam ucapannya di tempat yang enggak perlu berlebih-lebihan. Ketika penjelasan singkat sudah bisa memberikan pemahaman, kenapa harus berlama-lama? Betul kan? Kalau penjelasan yang singkat, padat, jelas itu sudah memberikan mufhim, memberikan pemahaman, memberikan pengertian, orang yang kita ajak bicara sudah paham, nggak perlu kita bertele-tele ngomong panjang lebar. Ya enggak? Oh, gitu kan. Mau nerangin masalah apa namanya? Ini tanaman ini kalau mau subur, ya kan? Begini caranya. Wah, diceritain dulu perjalanan di tanaman, ceritakan dulu itu pupuknya ini bagaimana gitu. Nggak usah pusing-pusing, udah. Tanam yang benar, kasih pupuk yang bagus, beres, udah gitu aja. Kenapa? Karena terlalu berlebih-lebihan kita menjelaskan juga mubadzir. Betul kan? Dan salah satu bagian daripada, kalau kita tidak diminta untuk memberikan solusi, nggak usah kita ngomong. Ada orang yang kelihatannya punya masalah, diem aja gitu kan, bengong aja, nggak perlu kita. Ya kalau nanya sedikit nggak apa-apa, ada masalah apa sih, gitu kan. Kalau dia diem aja, udah, jangan ada masalah, udah ngomong aja nggak apa-apa, udah ayo, nggak usah gitu. Kenapa? Karena memberikan solusi kepada orang yang tidak mau diberikan solusi oleh kita adalah mubadzir. Betul kan? Mubadzir, Pak. Berlebih-lebihan di dalam berbicara, berlebih di dalam berbuat, bukan pada tempatnya, bukan pada porsinya, bukan pada kapasitasnya. Jangan suka berbicara yang bukan kapasitas kita, karena pasti banyak salahnya. Kalau bukan ahli politik, jangan ngomong politik kelihatan begonya. Betul? Bukan ahli politik, baca juga nggak pernah, melihat koran juga nggak pernah, melihat berita juga jarang. Bicara politik, atau kelihatan ditanya sama orang, diajak ngobrol, gagal. Gitu. Kalau kita mau bicara politik, ya kudu bener-bener kudu jadi kayak wartawan kita. Dipelajari itu politik. Baru tuh kapasitasnya bagus berbicara begitu, ada manfaatnya. Kalau tidak memahami sesuatu hukum bab, contohnya kita ya bab sholat, syarat sholat. Kalau kita belum ngerti banget, jangan dulu ngomong. Kenapa? Takut salah. Yang bukan kapasitas kita, serahkan kepada yang ahlinya. Paham?
serahkan kepada yang ahli. Sebab khawatir masuk kategori al-mutanaqti'un. Al-mutanaqti'un. Kalau kita mau bicara, maka kita harus dulu yakin tuntas akan masalah tersebut. Begitupun seorang khatib, seorang penceramah, ya, di dalam ketika kan ada pelajaran tuh cara di dalam kalau kita ikut seminar-seminar khutbah, khatib-khatib, penceramah itu kan, kalau kita ingin menyampaikan sesuatu maka harus paham dulu apa yang kita sampaikan. Apa yang mau kita sampaikan itu harus paham dulu. Contoh, membahas sabar. Sabar definisinya apa? Gitu kan? Definisi sabar itu apa? Kemudian dalil yang menjelaskan tentang sabar baik dari Al-Quran dan hadis itu apa? Kemudian tafsirannya kudu juga dijelasin. Tafsirannya apa? Pembagian sabar itu apa? Contoh sabar itu bagaimana? Cara supaya jadi orang sabar itu bagaimana? Kan begitu, ya kan? Mengerucut dari awal penjelasan, mengerucut kepada kesimpulan, baru jelaskan, barulah itu pembicara yang benar. Jangan konteksnya sabar, ujung-ujungnya adalah ya pembicaraan yang lain, dibicarakan masalah, udah berantakan. Ya, ini yang sering terjadi. Maka jangan berbicara yang bukan kapasitasnya, jangan berani-berani berbuat yang bukan keahliannya. Jangan berbuat yang bukan keahliannya. AC ini udah gak dingin, siapa Ustaz? Padahal bukan tukang ngesin AC. Ujung-ujung itu AC dibongkar kagak bisa mesang. Nah, bersihinnya main semprot aja semua, berantakan, betul kan? Serahkan kepada yang ahlinya. Karena kalau diserahkan kepada yang ahlinya, pasti insya Allah sedikit salahnya pun nggak banyak. Begitu. Maka al-halakal al-mutanaqti'un, celakalah orang yang berlebih melampaui batas dalam ucapannya, melampaui batas dalam perbuatannya. Dan sama pengertiannya juga, ya, orang yang berbuat bukan kapasitasnya, orang yang berbicara juga bukan pada kapasitasnya. Ya, saya pernah diundang di satu tempat, gitu kan. Di situ kan memang anggota pengurusnya gitu kan. Tapi saya diminta untuk berpendapat, untuk diberikan masukan. Saya nggak mau, karena saya bukan kapasitas sebagai pengurus. Dan ketika saya datang, apa yang dia bicarakan saya masih belum paham apa yang dibicarakan. Karena saya datang agak telat sebagai tamu undangan saya. Saya nggak mau berbicara yang saya belum paham, dan kapasitas saya bukan sebagai pengurus. Udah, silakan aja yang berkompeten, yang mempunyai kapasitas. Begitu. Kenapa? Karena kalau kita asal ngomong, begini, taunya salah, kelihatan lah begonya. karena ya diamnya orang yang bodoh itu lebih selamat. Tapi diamnya orang yang berilmu itu kecelakaan, gitu kan. Saya merasa bodoh, gitu kan. Maka lebih banyak diam. Ya, kalau tidak memahami apa yang dibicarakan, tidak memahami masalah, pahami dulu masalahnya baru ngomong. Begitu. Pahami dulu masalahnya, pahami dulu apa kejadiannya, barulah di situ berbicara. Karena pembicaraan yang diawali atau dilakukan atau keluar dari emosi, maka semuanya akan berbuntut, ya, panjang. Memutuskan sesuatu lewat emosi sama. Begitu. Lagi emosi, lagi kesel sama istri, udah pulang kamu, pergi.
pergi istrinya, hujan, waduh, hujan lagi ditiris, makanya jangan ya kalau memutuskan sesuatu adem dulu pikiran, ya kan, benar-benar harus dipikirkan matang, masak-masak, begitu. Kemudian lanjut, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterima dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dari baginda Nabi besar Muhammad SAW qala bersabda Rasulullah SAW, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu adalah mudah, agama itu mudah. Wala yushaddan dinu illa ghalabahu, ya, dan tidaklah dipersulit agama itu kecuali orang yang mempersulitnya akan ya terlindih. Terlindih di sini maksudnya bagaimana? Agama itu mudah. Saya begini, mudah itu bukan meremehkan, bukan. Mudah itu agama itu, perintah-perintah Allah itu udah sesuai dengan fitrah manusia. Coba kita pikirkan, sholat itu kan di waktu-waktu yang memang kita bukan waktu-waktu sibuk. Subuh bangun tidur, emang udah kerja? Belum. Betul gak? Di waktu-waktu yang memang kita di situ waktu-waktu semangat gitu loh. Waktu-waktu yang memang harusnya semangat, bukan waktu tidur sholat subuh teh. Emang waktu-waktu di mana kita memang harus semangat. Waktu-waktu yang belum diatur sebagai waktu yang harus kerja. Di pabrik kan enggak jam 4:30. Kan begitu. Ya kalau saya kan kerjanya jauh, itu kan teknis aja. Betul kan? Teknis. Kalau mau jauh, berarti berangkatnya sebelum subuh, nanti sholat di pinggir jalan kan lagi itu. Ya. Zuhur emang waktu istirahat. Betul gak? Coba mempersulit gak kira-kira Allah itu? Enggak. Semua aturan Allah, perintah Allah itu memang sudah diukur oleh aturan-aturan kehidupan manusia. Udah. Asal emang waktunya pulang, selesai kerja. Maghrib, emang waktunya kebanyakan orang udah pada di rumah. Isya, waktunya santai. Betul gak coba? Ya, sulit gak Allah ngasih? Berat gak Allah ngasih aturan itu? Nggak berat sebenarnya, udah sesuai dengan porsinya, udah. Bohong kalau bilang wah agama Islam itu berat ya, sholat 5 waktu. Wah, salah. Justru agama itu mudah, Allah udah memberikan kemudahan. Begitu. Apalagi puasa. Tiap hari puasa? Enggak. Kapan puasa? Setahun sekali. Maksudnya sebulan. Dalam sebulan, setahun 12 bulan. Cuman sebulan kita disuruh puasa yang wajib. Betul gak? Enggak, 12 bulan puasa terus enggak. Cuman dalam 12 bulan, 1 bulan kita puasa. Itu pun enggak puasa full. Puasanya minal fajri ila ghurubi syamsi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Walaupun memang dulu awal-awalnya puasa itu memang awal-awalnya nih, ya. Maka ada ayat yang uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum, itu kan dihalalkan sekarang untuk kalian ar-rafat. Ya, ar-rafat itu adalah memenuhi syahwat kepada perempuan istri-istri kalian di malam bulan Ramadan. Memang dulu awalnya puasa itu dari terbit fajar sampai maghrib. Nah, ketika sudah maghrib nanti isya puasa lagi. Ada riwayat yang mengatakan ketika sudah dipotong tidur itu puasa. Tapi yang lebih ini ketika isya itu udah puasa lagi. Jadi waktunya cuma sampai maghrib ke isya. Dari isya puasa lagi, nanti habis maghrib sampai maghrib lagi. Sampai maghrib lagi. Dulu puasanya begitu.
berat Pak, banyak yang gagal. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab pun gagal bukan karena makan minumnya, gagal mencium wangi istrinya. Ya kan, makan minum kuat, betul gak? Tapi ketika wanita istrinya dandan pakai minyak wangi, waduh, gitu kan? Akhirnya disitulah Allah yang menasakh, ya, menghapus hukum, merubah ya hukum puasa yang tadinya dari maghrib ke maghrib lagi sampai isya, ya, dari maghrib ke maghrib, kemudian isya sudah mulai lagi puasa. Nah, dirubahlah dari terbit fajar sampai maghrib, nanti bisa kita berbuka itu sampai fajar lagi. Ya, mulainya dari fajar ke maghrib. Kan nggak sulit, setahun sekali, betul. Dan secara medis ternyata diteliti, oh puasa itu menyehatkan, luar biasa, tidak bertentangan dengan kesehatan. Ternyata aturan Allah sesuai dengan fitrah manusia. Betul gak? Ada lagi apa, zakat. Mau sulit bagaimana? Zakat itu kan di dalam hadis itu annallaha iftaradu alaihim, ya, iftaradu alaihim min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu kan hukum asalnya adalah apa? Yaitu diambil tukhadhu min agniyaihim, diambil dari kalangan orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu siapa? Orang-orang yang sudah memenuhi nisab batasan wajib zakat. Kalau orang-orang yang belum sampai nisab wajib zakat, nggak wajib zakat. Yang wajib zakat mah yang kaya. Kalau dia punya tabungan, dia sudah mencapai ibaratnya emas, seukuran emas 80 gram. Tepung tahun wajib zakat. Zakatnya juga nggak gede, 2,5%. Ada dulu.
La ilaha illallah sallallahu alaihi gitu. Zakat itu ya bukan semuanya wajib zakat. Yang mampu, yang mencapai kepada nisabnya, itu pun bukan semua harta yang wajib dizakati, gitu kan? Yang wajib dizakati harta-harta yang berkembang. Harta-harta yang tidak berkembang artinya harta-harta yang dipakai, contohnya emas yang dipakai ya nggak wajib dizakati. Yang disimpan yang jadi harta yang akan terus meningkat kadarnya itu, harganya dan sebagainya itu kan itu yang wajib dizakati. Ya, pertanian, perdagangan itu yang wajib dizakati. Tidak semuanya, gitu. Udah ringan sebenarnya. Bahkan dalam sisi pengeluarannya juga dijamin sama Nabi kan, mana qasad malun bisadaqah gitu. Tidak akan apa redaksi itunya tuh hadis. Pokoknya maknanya tidak akan berkurang harta disebabkan sedekah. Tidak akan berkurang harta disebabkan zakat. Enggak ada rumusnya orang miskin gara-gara sedekah dan zakat. Itu jaminan dari Nabi. Apalagi haji. Siapa yang wajib haji? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang wajib haji itu man istata'a, bagi orang yang mampu untuk berangkat ke sana. Kemampuan di sini kemampuan dari sisi fisik dan kemampuan dari sisi harta. Karena haji itu adalah ibadah jasmani dan ibadah badaniyah, bangsa badannya wa maliyah, bangsa badan dan harta. Fisiknya harus kuat, hartanya juga harus punya. Punya harta, fisik sakit nggak bisa berangkat. Fisik kuat, harta nggak punya, agak juga bisa berangkat. Betul? Fisik kuat, harta kuat, belum nyampe untuk daftar tunggunya, ya belum berangkat, belum wajib. Fisiknya udah, masih sehat, daftarnya udah, lunas lagi, tapi belum nyampe daftar tunggunya, ya belum wajib berangkat. Nggak dosa, betul gak? Apalagi yang belum daftar mah. Betul? Berat gak kira-kira tuh? Enggak berat. Yang mampu. Coba itu agama mudah, kata Allah itu mudah. Karena memang semuanya sudah diatur oleh Allah yang maha berilmu. Bahkan Allah berilmu artinya Allah adalah zat yang maha mengetahui
segala sesuatu yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang telah terjadi. Allah mengetahui. Yang telah terjadi Allah ketahui, dan tidak akan pernah luput serta lupa. Apa yang telah terjadi Allah tidak akan lupa. Kalau kita seringnya kan lupa. Betul kan? Lupa. Yang sedang terjadi, yang akan terjadi nggak tahu. Allah nggak tahu. Kapasitas kita sebagai hamba manusia yang lemah fisiknya Allah tahu. Kadar kekuatan untuk melaksanakan ibadah bagaimana Allah tahu. Maka Allah tetapkan hukum-hukum syariat itu sesuai dengan kadar kekuatan manusia. Bahkan umat Nabi mah umat yang paling dimanja, hukum-hukumnya tuh paling ringan. Zaman Nabi Musa mah Pak, kalau orang pengen bertaubat melakukan dosa besar, tebusannya kalau mau diampuni oleh Allah, nyawa kudu diserahkan, harus mati. Kalau kita mah pengen taubat, pengen diampuni dosa, tinggal taubat, istighfar, nangis. Ringan gak tuh kira-kira? Cuman saking kerasnya hati, kagak bisa nangis. Padahal dosanya banyak banget. Coba kalau ditanya, Bapak nangis berapa kali dalam seminggu? Hah? Lebaran doang? Setahun sekali. Ya kan? Itu. Maka orang-orang yang bertaubat, ciri orang-orang bertaubat itu kan lembut hatinya Pak. Orang bertaubat tuh hatinya tuh benar-benar lembut, dilembutkan oleh Allah. Gampang nangis, gitu kan? Makanya kalau ada orang sesebukan, biarin aja, jangan diletek gitu. Lembut hatinya, betul kan? Lagi dilembutkan oleh Allah. Padahal keras orangnya sebenarnya, tapi nangisnya, ya. Juga anak kecil, biarin, itu Allah lagi lembutkan hati. Ciri taubatnya diterima oleh Allah. Tuh begitu. Al-mutana'. Jadi agama itu yusrun, mudah. Siapa saja orang yang ya tidaklah dilebihkan agama itu kecuali ya ghalabahu. Agama itu akan menguasainya, melindihnya. Maksudnya begini. La yata'ammaku ahadun fil a'malid diniyati wa yatrukur rifqa illa ajiza wa qata'an 'amalihi kullihi aw ba'dihi. Begini. Jadi maknanya tidaklah salah seorang itu melampaui batas dalam beramal dalam beramal perintah agama, ya, melampaui batas itu tadi, tidak memenuhi hak-hak jasmaninya, hak keluarganya dan sebagainya, ya. Kemudian wayatrukur rifqa, dia meninggalkan apa namanya, rifqa itu santai, artinya terlalu ngoyo gitu loh. Makanya saya kalau ngajarin, ya kan, kalau ada orang-orang yang sudah ya berumur kan, dia mau ngaji, kadang-kadang kan semangat itu pengen cepet. Udah lembar pertama, kedua, ketiga, seteruskan. Jangan, udah sampai sini aja dulu. Kalau kebanyakan nanti keburu bosen. Ya kan? Ayo gitu kan, karena lagi semangatnya ngaji, pengen cepet-cepet, jangan. Pengen cepet-cepet, akhirnya sebulan kagak ngaji-ngaji. Kenapa? Begitu. Orang yang melampaui batas dalam beramal dalam agamanya, pengertian tidak memenuhi hak-hak jasmaninya dan sebagainya, ya nggak santai, ngoyo dia, ya, maka illa ajiza wan qata, maka dia akan lemah, terputus amalnya, bahkan seluruhnya atau sebagiannya, ya kan? Wah, zikir
sholat malam nggak tidur dulu, mulai jam 1, sholat tasbih, sholat sunnah semuanya dikerjakan, zikir sampai subuh, terus lemes. Habis subuh tidur sampai asar, duhurnya ketinggalan, asarnya jam 5:30, besoknya enggak lagi tahajud. Jadi tinggalin, betul gak? Kenapa? Ngoyo. Dia belum mampu, kapasitasnya seperti itu, dipaksain. Makanya kemarin sholat malam, Ustaz pengen sholat tasbih, jangan dulu dah. Udah ikutin aja dulu. Kata saya ini ya dah. Takutnya sholat tasbih, besoknya kagak ada yang mau lagi. Kalau sholat tasbih maghrib enteng Pak. Sholat tasbih jam 2 itu luar biasa. Ada yang sujud kagak bangun-bangun kan begitu. Besoknya dia kagak mau lagi, capek katanya. Begitu kan, itulah kalau terlalu ngoyo. Udah istiqomahkan dulu yang ringan-ringan. Yang penting istiqomahnya dulu. Begitu. Itu kemarin udah mulai banyak tuh sebaris tuh tadi malam. Mudah-mudahan seterusnya kalau bisa jangan berkurang lagi tuh sebaris tuh tadi malam. Nambah lagi. Kalau bisa sampai penuh sholat malam teh Pak, seminggu sekali. Ayo. Ya. Seminggu sekali. Emang waktunya kita jam 2:30 bangun. Kalau nggak bisa sholat tahajud setiap hari, seminggu sekali. Bareng-bareng, zikir bareng. Karena kita nggak tahu doa siapa yang diijabah oleh Allah. Belum tentu doa saya, bisa jadi aminnya bapak-bapak yang menjadi sebab terijabahnya doa. Ini udah doa sendiri, ngantuk ya. Nasallallahu fiddin. Maaf ya, kan di rumah mah gitu. Ngantuk dikiranya juga la ilaha illallah. Panak langsung hilang semuanya, tembus. Sadar-sadar pas subuh. Kata istrinya itu pas ya kenal zikir di rumah sendiri, blok gitu kan. Ya Allah Bapak husnul khotimah gitu ya. Padahal molor. Tapi kalau di sini kan la ilaha illallah, tidur digentaknya dah bangun lagi lah illallah, kecuali ya kan yang niatnya kurang, ngantuk tidur dia mah sampai ngegoler sendiri di masjid. Ya kan, coba ayo mulai kapan lagi ya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih soleh, nggak ada, semuanya belajar. Saya juga masih sering minta dibangunin Pak. Ya, masih bangunin saya tuh jam 2:30, kan? Walaupun memang bangun sendiri kadang gitu kan, tapi ya kadang bablas juga minta bangunin. Kalau tidak, seminggu sekali kita latih, ya. Sholat tahajud, zikir bersama, begitu. Nah, jadi orang yang ngoyo, orang yang berlebih-lebihan, tidak mengukur kapasitasnya, kekuatannya, biasanya dia akan lemah, terputus amalnya, gitu kan? Seluruhnya bahkan sebagian. Begitu. Maka kata Nabi apa? Kata Rasulullah SAW, fasaddidu. Wah, fasaddidu itu maknanya apa? Fasaddidu itu maknanya ilzamus sidat, at-tawassut min ghairi ifratin wala tafritin. At-tawassut, pertengahan. Ya, pertengahan, min ghairi ifrat, jangan berlebih-lebihan, melebihi kapasitas kekuatan kita, juga wala tafrit, juga jangan terlalu irit, jangan terlalu berhemat, jangan terlalu pelit. Kalau kita sedekah, jangan terlalu boros. Pengertiannya begini, ya, kita sedekah sebanyak-banyaknya, ujung-ujungnya anak istri kagak dipikirin.
Saya pernah tuh ngomelin, ya bukan ngomel, maksudnya memberikan saran gitu kan. Ada sahabat yang datang ke rumah, Ustaz, gitu kan, minjem duit berapa sekian. Aduh pusing katanya nih duit saya, gitu kan. Di orang ada yang minjem 2 juta belum balik, ada yang minjem sekian, saudara sekian belum balik, gitu kan. Belum gajian udah kagak punya duit ya, gitu kan. Sedangkan kudu beli beras. Saya bilang kalau nolong orang harus tawassut, pertengahan. Kan kata Allah juga begitu. Ya disebutkan di sini walan taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik walan tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsur. Kan begitu. Walan taj'al yadaka, janganlah kau jadikan tanganmu itu ya maghlulatan, terbelenggu sampai ila 'unuqika. Ya. Artinya maksudnya jangan sampai kamu jadi orang yang pelit banget, kagak mau ngasih aja. Juga wala tabsudha, jangan juga terlalu boros, berlebih-lebihan, tidak melihat kapasitas kita. Lihat anak istri kamu, kira-kira kalau mau ngasih minjem segini, kira-kira anak istri kamu nih kira-kira masih bisa beli beras apa kagak? Begitu, lihat dulu kapasitas. Kan kamu juga yang rugi. Saya bilang begitu ya. Bukan tidak boleh sedekah banyak-banyak, lihat kapasitasnya, ukurannya. Maka ittaqullah fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kan begitu. Nah, jadi begitupun kita dalam menjalankan ibadah, terlalu berlebihan jangan, terlalu saking ini irit juga jangan dijadikan alasan. Sadidu, pertengahan. Wa qaribu, ya, dan mendekatlah kamu, senantiasa terus kamu mendekat untuk mencapai kesempurnaan. Maksudnya apa? Illam yastati'ul 'amala bil akmal fa'amilu ma yuqarribu min. Kalau kamu nggak mampu beramal sempurna, aduh saya belum mampu nih beramal banyak-banyak, belum mampu nih sholat malam jam 2, sholat jam 3. Ya paling tidak maka beramallah kamu dengan amal yang dapat mendekatkan mencapai kesempurnaan. Artinya berusaha walaupun belum sempurna, berusaha pelan-pelan untuk mencapai kesempurnaan. Begitu. Terus saya belum mampu nih 1 juz sehari baca Quran. Ya nggak usah 1 juz dulu kalau belum mampu. Paling tidak kalau kau tidak mampu untuk sempurna, fa'milu, beramallah. Yang penting kamu terus mendekat agar sempurna. Ya 1 ain dulu. Betul gak? Nggak bisa 1 ain, 2 ayat dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Betul? Habis asar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa tuh lanjutannya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razzaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Begitu aja. Kalau memang bapak-bapak belum sanggup baca lama-lama, apalagi yang masih ngejak, karena besarnya pahala ganjaran tergantung beratnya melaksanakannya. Bisa jadi bacaan yang misalnya saya cepat bacanya, cepat, totalnya 2 ayat, 2 juz, 1 juz. Pahalanya lebih besaran orang yang baca 2 ayat tapi susah banget bacanya. Dadikal kitabula roy bapi pipipihi hudalil mutaqin. Bisa jadi pahalanya gedean dia. Kenapa?
karena dia berjuang untuk baca itu luar biasa. Betul gak? Jadi bukan banyaknya, beratnya. Begitu. Tetap. Wow, kemudian wa absyiru, dan bergembiralah. Bergembira dengan apa? Bitsawabi 'alal 'amalid daimi wa in qallah. Bergembiralah kalian dengan pahala amal yang istiqomah walaupun sedikit. Gitu. Bergembiralah kalian walaupun kalian belum bisa banyak, tapi istiqomah luar biasa. Ahabbul a'mal 'indallah adwamuha wa in qall. Amalan yang paling Allah cintai itu adalah amalan yang istiqomah, dawam walaupun sedikit. Wasta'inu ala tahsilil ibadah, dan minta tolonglah kalian kepada Allah agar hasil ibadah kalian, agar Allah menolong ibadah-ibadah kita, agar kita mampu melaksanakannya kapan? Bil ghadwati, ya, bil ghadwati war rauhati wasyai' minad duljah. Bil ghadwati itu maknanya adalah sayru awwalin nahar, pagi-pagi banget. Ya, pagi-pagi banget minta pertolongan kepada Allah agar di waktu pagi sekali Allah nolong kita supaya bisa ibadah. Warauhah, dan juga pada waktu rauhah akhirun nahar, di akhir siang Allah nolong kita juga bisa melakukan ibadah. Waduljah akhirul lail, maknanya pada akhir malam Allah juga nolong kita supaya kita apa? Bisa ibadah. Minta kepada Allah. Begitu. Para jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya ya, tetap saja ya, bahwa ibadah kita itu adalah pertolongan Allah. Minta tolong kepada Allah supaya amal kita sempurna. Kalau belum bisa sempurna, ya, lihat kapasitas kita, kekuatan kita. Yang penting qoribu, mendekatlah kita terhadap amalan yang bisa mencapai kesempurnaan. Jangan diam. Jangan diam. Udah belum sempurna, banyak yang salah, kagak mau belajar. Betul. Udah banyak salah, kagak mau ngaji. Maka kalian qoribu, kalau kau belum bisa sempurna baca Quran, ya kata ya maknanya, kalau belum bisa sempurna apa tadi? Fa'milu ma yuqrib, maka beramallah untuk mendekat menjadi sempurna, begitu maksudnya. Ya ngaji. Betul? Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ya, kajian kita pada malam hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita dan dapat menyelamatkan kita ya di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.